Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitra Maulana. Saya mahasiswa di Universitas Dian Nusantara, Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu modul, yaitu modul di pertemuan 10 dengan berjudul Sumber Daya Multimedia. Yang pertama perangkat keras multimedia, dan yang kedua perangkat lunak multimedia. Yang pertama kita akan membahas hardware multimedia. Scanner itu adalah pemindai. Dalam bahasa Indonesia, pemindai merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Terdapat beberapa jenis pemindai bergantung pada kegunaan dan cara kerjanya. Antara lain pemindai gambar, ada pemindai barcode. Pemindai barcode itu biasanya untuk kita mengecek harga atau ingin membayar suatu barang yang telah kita beli. Mungkin kita dapat menjumpai di supermarket atau di warung-warung biasa pun sudah ada yang namanya pembayaran via QR, kode QR atau pemindai barcode. Yang ketiga ada pemindai sinar X. Yang keempat adalah pemindai CX. Kelima pemindai hologram. Keenam pemindai optical mark reader atau OMR. Yang terakhir adalah pemindai 3 dimensi. Jadi scanner itu adalah pemindai seperti barcode. Yang sering kita jumpai ya, itu adalah scanner barcode. Karena setiap kita berbelanja pasti ada yang namanya scan kode QR. Itu pembayaran via e-wallet, itu sudah sering kita jumpai. Dan selanjutnya ada CD-ROM. Dalam salah satu hardware multimedia ini kita ada yang namanya CD-ROM. CD drive berarti penggerak CD atau suatu drive yang digunakan untuk merekam atau memainkan CD-ROM. Drive adalah alat pemutar CD-ROM atau suatu drive untuk merekam atau memainkan. Compact disc yang sering dijumpai adalah CD-ROM atau yang disebut dalam artian CD read only memory. Ada MO magnet optical dan ROM write only read memory. Fungsi CD-ROM sendiri adalah digunakan untuk membaca compact disc dalam berbentuk audio atau CD-ROM kaset gitu ya mungkin. CD-ROM keluaran terbaru dapat membaca CDR, CD yang dapat ditulis, dan juga CD-RW, CD yang dapat ditulis berulang-ulang. Kecepatan berputar dari CD-ROM biasanya tidak terlalu penting, kecuali pada saat menginstal program, memainkan games yang menggunakan CD-ROM drive, atau pada saat membuat CD dengan CD writer. CD-ROM drive hanya dapat digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Dan di bagian sini adalah video board. Video graphic atau yang dikenal VGA adalah merupakan sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA itu sudah tidak ada lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru. VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Ya mungkin yang sering kita jumpai VGA sekarang itu seperti yang bermerek Intel, bermerek ya GTX Intel, seperti GTX seri GTX, ada seri GT, dan sekarang yang terbaru mungkin RTX ya. Dan kalau seri AMD-nya itu ada yang namanya RX ya, mungkin seperti yang terbaru sekarang RX 7900 ya yang terbaru kalau tidak salah. Dan yang sering kita jumpai mungkin seperti RX 570 dan seri-seri lainnya. Dan juga ada sound card. Sound card itu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Karena jika tidak ada sound card, kita tidak dapat
mengeluarkan suara, kita tidak dapat mendengar suara yang akan keluar, dan kita juga tidak dapat merekam suara. Dilihat dari cara pemasangannya, sound card itu dibagi 3. Yang satu sound card onboard, yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Yang kedua ada sound card offboard, yaitu sound card yang pemasangannya di slot ISA atau PCI. Pada motherboard rata-rata sekarang sudah menggunakan PCI. Sound card eksternal adalah sound card yang penggunaannya disambung ke komputer melalui port eksternal seperti USB atau Firewire, ya, seperti headset atau speaker lainnya. Yang kedua kita akan lanjut pembahasan, yaitu software multimedia. Perangkat lunak multimedia ini adalah komponen-komponen dalam data processing system, berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Ya, apa yang sudah kita ketahui, bahasa program multimedia itu seperti C, C++, Power Builder, Delphi, SQL, Visual Basic, dan Java, dan mungkin lebih banyak lagi ya. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system, berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Kok diulang lagi ya? Perangkat lunak sistem multimedia ini terdiri dari sistem operating system, misalnya Windows, Unix, Linux, atau Mac OS. Ya, kalau Windows itu seperti yang kita ketahui ya, dipakai sejumlah besar orang. Linux dan Mac OS itu khusus untuk produk Apple ya, Apple yang gambar apelnya, yang ada gambar apelnya, atau di dalam handphone itu iPhone. Perangkat lunak lainnya adalah aplikasi utilitas, utility application, misalnya aplikasi antivirus. Perangkat lunak aplikasi multimedia merupakan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh personal atau organisasi untuk pengguna yang beroperasi dalam bidang-bidang multimedia spesifik, seperti grafik 2D, modeling, dan animasi. Software multimedia, perangkat pengolah teks. Nah, di sini juga ada yang namanya perangkat pengolah teks. Aplikasi pengolah teks adalah yang banyak digunakan misalkan seperti Microsoft Word, sedangkan beberapa aplikasi pengolahan teks yang bersifat open source, misalnya OpenWriter, KWriter, dan AbiWord. Ya, ini adalah sebuah aplikasi yang buat ngetik ya, seperti biasanya, seperti Word, ada Notepad juga mungkin untuk ngetik sementara ya. Pokoknya aplikasi yang dapat mengolah teks apa yang kita mau. Mungkin sekian pembahasan dari modul yang ke-10 dan berjudul sumber daya multimedia. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.